Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI Delima pada hari ini, Selasa 15 Februari 2022, dengan saya Pendeta Adi Cahyono dari GKI Delima. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, kami akan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala berkat, anugerah, pemeliharaan dan kemurahan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kembali kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu dalam program Sapaan Gembala GKI Delima. Bersabdalah kepada setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, firman Tuhan yang akan saya ajak untuk kita renungkan dengan tema kasih kepada Allah, berdasarkan dari kitab Imamat pasal 25, saya akan membacakan ayat 18 dan ayat 19 demikian. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk mengawali permenungan kita pada hari ini, saya akan mengajak kita menyaksikan sebuah video. Video ini saya dapatkan dari seorang teman, tidak tahu dari mana sumbernya. Saya cari di YouTube tidak ketemu, tetapi saya mengajak kita untuk menyaksikan video singkat ini. Sebenarnya diiringi dengan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Chrisye. Mari kita saksikan bersama-sama. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana perasaannya setelah menyaksikan tayangan video tersebut? Ketika saya melihat video ini dari status WhatsApp teman saya, hati saya bergelora, bergejolak bahagia, melihat keindahan alam, bentangan sawah yang begitu hijau nan permai, diiringi dengan kata-kata dalam lirik lagu itu yang meneduhkan hati, menenteramkan jiwa, menggambarkan keagungan Allah di dalam kemegahan alam ciptaan itu. Kalau orang Jawa bilang sawai ijo royo-royo, sawahnya menghampar hijau, begitu indah dan rasanya sangat damai, apalagi diiringi dengan lagu tadi. Tapi dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa ini adalah sebuah keadaan, situasi yang membuat kita merasakan kehadiran Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah melalui ciptaan alam di sekitar kita. Namun kita tahu bahwa alam yang indah dan megah itu pun seringkali juga mengalami gangguan. Banyak sekali kerusakan alam yang berdampak kepada bencana alam. Banjir, tanah longsor, Kalimantan. Kita tahu dulu adalah paru-paru dunia, tetapi karena pertambangan
yang tidak terkendali, tidak terkontrol eksploitasinya, sehingga menimbulkan jurang-jurang menganga, sehingga air tidak bisa meresap, sehingga semuanya itu berdampak pada kerusakan lingkungan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, saya mengajak melihat bahwa sebenarnya Allah pun sudah mempersiapkan sebuah ketentuan, ketetapan yang harus diikuti oleh umatnya berkenaan atau terkait dengan alam, tanah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman ini dicatat oleh Musa sebagai perintah Allah yang harus diikuti, dijalankan oleh umat Israel ketika mereka akan masuk tanah perjanjian. Bapak Saudara bisa baca lebih utuh, perikop ini adalah tentang Sabat tanah dan juga tahun Yobel, di mana di sana diperintahkan agar pada tahun yang ke-7 tanah itu dibiarkan untuk tidak dieksploitasi, ditanami, biarkan bertumbuh liar. Di sana ada sistem di mana tanah akan memperbarui strukturnya. Dalam ilmu pertanian yang pernah saya pelajari ketika dulu saya studi S1, memang ada masa di mana tanah itu perlu untuk beristirahat supaya di sana dekomposisi alamiah bisa terjadi, sehingga tanah bisa menjadi kembali subur, tidak hanya dikeruk saja. Meskipun sudah dikasih pupuk, kadang-kadang proses dekomposisinya belum sempurna karena sudah harus dipetik lagi melalui tanaman-tanaman yang ditanam. Dari sini kita tahu, ayat ini mengingatkan saya betapa Allah sudah sedemikian rupa merancangkan dan memberitahukan itu kepada umatnya agar kelangsungan hidup umat tetap terjaga, terpelihara di bumi. Bahkan ini dengan jelas sekali kalimatnya ada berisi sebuah perintah. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Ini mau menunjukkan bagaimana sebenarnya Allah sudah memberikan koridor, batasan, agar tanah itu tetap ramah, tetap aman bagi manusia di bumi ini. Bukan hanya sekedar dikeruk, dimanfaatkan sedemikian rupa semaksimal mungkin untuk kepentingan manusia, tetapi ada proses alami yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Allah agar keberlangsungan tanah itu, alam itu tetap memberikan hal yang baik bagi kelangsungan hidup manusia. Allah menjaminkan tadi, tanah itu akan memberimu hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman dan tentram. 2 kali Allah menyebutkan dalam ayat ini, aman dan tentram. Aman berkenaan dengan situasi yang membuat orang tidak dalam ketakutan, dalam kecemasan, kekhawatiran, tapi juga tentram artinya berbicara tentang sebuah kecukupan, rasa tenang, karena merasa tidak kekurangan. Tapi yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pada hari ini mengajak kita menyadari bahwa kasih kepada Allah bukan hanya bagaimana kita percaya menyembah Allah, tetapi kita sungguh-sungguh percaya dan melakukan perintahnya. Bukan hanya untuk menyembah, beribadah, tapi minggu lalu kita juga diingatkan untuk peduli dengan sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Hari ini saya mengajak kita menyadari salah satu wujud kasih kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah adalah bagaimana kita memperlakukan alam, semesta, tanah secara khusus di sekitar kita ini dengan baik. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks kita saat ini, masyarakat yang di Jakarta secara khusus, tanah kita mungkin terbatas, bahkan mungkin dengan tingkat pemukiman yang padat, ada banyak Bapak Ibu yang tidak sempat atau tidak bisa memberikan tanaman-tanaman di sekitar rumahnya. Tapi ada banyak sekali alternatif-alternatif yang bisa membuat kita tetap membuat sejuk, indah lingkungan di sekitar kita. Mari kita benar-benar dengan rasa syukur ikut menjaga, mengelola lingkungan alam di sekitar kita.
Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat ataupun tidak ada tempat untuk melakukan hidroponik atau penata bunga dan sebagainya, saya mengajak kita bagaimana berperilaku go green, mengurangi penggunaan sampah plastik, mengurangi barang-barang yang habis pakai, yang dalam proses dekomposisinya berlangsung lama, plastik, styrofoam, dan seterusnya. Itu adalah salah satu perilaku-perilaku konkret bagaimana kita mau peduli dengan alam. Beberapa waktu yang lalu viral sebuah berita di mana seorang bapak-bapak berhasil menangkap buaya yang hampir berapa hari begitu, terjebak karena masuk dalam kolong ban bekas sehingga dia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dan untuk bisa melepaskan itu, bapak tersebut melakukan pengorbanan banyak. Dia harus mengumpan daging ayam, ikan, dan seterusnya supaya buaya itu bisa keluar dan masuk dalam perangkap untuk bisa dilepaskan ban itu. Ban adalah satu sampah lingkungan yang kalau tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa merusak alam semesta dan juga flora dan fauna. Mari Bapak Saudara, dengan penuh kesadaran, mari kita dengan ketulusan kita juga menyadari bahwa perilaku kita itu sangat menentukan kelangsungan kehidupan alam di sekitar kita, fauna di sekitar kita, flora di sekitar kita. Firman Tuhan hari ini saya berharap mengajak kita semua untuk kembali sungguh-sungguh mengasihi alam di sekitar kita, supaya alam pun bisa memberikan kenyamanan, ketentraman. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan itu sebagai wujud rasa kasih kita kepada Allah, sehingga kasih Allah pun juga terus mengalir nyata dalam kehidupan kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai bertemu minggu depan dengan tema kasih kepada dunia, yang bukan hanya berbicara tentang alam tetapi sebagai kesatuan cinta kasih kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami membaca bagian dari firman Tuhan yang mengingatkan betapa Allah sungguh-sungguh sudah merancangkan sedemikian rupa agar manusia di dunia ini bisa hidup dengan aman, dengan tentram, dengan nyaman. Namun seringkali ego manusia, keserakahan, ketamakan manusia membuat alam lingkungan di sekitar kami ini menjadi tidak bersahabat, bahkan menjadi musibah dan menjadi bencana. Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa peduli dan memiliki aksi nyata menjaga, memelihara lingkungan di sekitar kami, memberikan keindahan, kesejukan, kenyamanan. Ajarlah kami juga terus memiliki perilaku yang baik, memperhatikan dampak-dampak lingkungan dalam setiap aktivitas kehidupan kami, penggunaan plastik, penggunaan barang habis pakai, biarlah itu semua tetap memperhatikan faktor kesinambungan lingkungan, terutama juga dan berdoa untuk daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana musibah, baik itu banjir, tanah longsor, biarlah mereka senantiasa diberikan keteguhan hati dan iman untuk bisa melalui itu semua, bahkan bersama-sama dengan stakeholder yang ada, berupaya terutama dengan pemerintah, bisa benar-benar memiliki perilaku untuk ramah lingkungan, berkesinambungan dalam berupaya ataupun berusaha dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi hati, jiwa, dan pikiran kami, untuk kami terus memuliakan Tuhan dalam setiap pemikiran, perkataan, dan tindakan kami. Doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa.